warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, ketemu lagi sama saya, materi bahasa Inggris. Ini ada trik dan solusi bagaimana kita bisa menggunakan kata what dan who dalam konteks bahasa Inggris, di mana what sama who ini itu sama-sama mempunyai persamaan. Persamaannya apa? Sama-sama untuk menanyakan sesuatu. What sama who sama-sama untuk menanyakan sesuatu. Kalau memang demikian, terus bedanya di mana? Bedanya kalau what ini ya para sahabat ya, perhatikan. Ini untuk menanyakan sesuatunya berupa benda mati dan benda hidup. Benda hidupnya apa? Benda hidupnya adalah plant and animal. Plant itu adalah tanaman, animal itu adalah binatang. Kalau who dia fokus hanya menanyakan benda hidupnya adalah manusia. Lihat, nih ada berapa contoh bagaimana membedakan penggunaan what sama who. Kita lihat dulu yang what ya, sahabat. Nah, ini ada contoh nih. Perhatikan contohnya. Yang tanyakan nih, setelah what adalah abi, kemudian ada kata cat. Nah, ketika ada pertanyaan cat kayak gini ya, pasti yang kita menggunakannya pasti menggunakan what. Kenapa? Tadi gue bilang dari awal, what itu untuk menanyakan benda hidup berupa tanaman dan binatang. Nah, cat ini kan binatang ini, berarti pasnya pakai what. Sama berikutnya kalimat nomor 2 ini, kalimat penggunaan what nih ya. Ini this. Nah, this di sini karena dia jawabannya pakai binatang, dari binatang, cat ya, tadi, maka dia menggunakan what. Nah, kalau memang sudah paham menggunakan what, maka kita lihat contoh penggunaan be-nya. Nah, kita lihat contoh penggunaan who-nya. Nah, who, kalau what tadi kan untuk bendanya berupa binatang sama tanaman. Nah, sekarang who-nya fokus buat manusia. Kita lihat dalam contoh penggunaan who-nya, misalkan ini who. Nah, this di sini kan makna di sini kan ini adalah belum jelas bendanya siapa. Maka kita lihat poin yang B-nya. Oh, ada Santi. Nah, Santi ini nama manusia. Nama orang kan ini jelasnya. Maka kita menggunakan bentuk who. Ya, lebih gampang yang lagi ketika ada soal atau kalimat pakai they. Nah, otomatis they ini pasti menggunakan pertanyaan adalah who kan itu. Maka ketemulah bedanya antara penggunaan what sama who. Terus bagaimana ya kalau kita menemukan soal-soal, bisa nggak solusi yang penjelasan tadi untuk menyelesaikan soal? Kita lihat sama-sama. Contoh nomor 1 nih, ada soalnya nomor 1 nih. Satu nih ya. Ini pakai woman. Kita lihat jawabannya aja, woman. Woman kan perempuan nih untuk manusia nih. Maka kita pasnya pakai who. Nah, who. Cuman permasalahannya who di sini setelah who pakai be-nya apa? Ya, sekali lagi kita lihat subjeknya that. Masih ingat that dulu? Buat apa? Singular. Berarti dia pakai is. Maka jawabannya yang B, bukan yang maka jawabannya yang A, bukan yang B atau yang C. Kenapa? Kalau sahabat teman-teman sudah pernah melihat tutorial video saya sebelumnya ketika pakai that ini kan untuk kalimat singular, artinya pasti dia B-nya adalah pakai is. Soal nomor 2 ya, kita lihat juga bagaimana penggunaan what sama who-nya. Nomor 2, do thing. Nah, thing ini apa nih? Thing, sesuatu benda. Bendanya apa? Karena bendanya belum jelas, ini bendanya berupa manusia atau binatang atau tanaman. Kita lihat yang poin B-nya. Oh, bendanya ballpoint. Ini berarti bendanya benda mati. Berarti makanya adalah what. Nah,
atau word, ini word semua kan, yang A word, B word, C juga word. Nah, sekarang tentukan B-nya. Nah, ingat ada kata dus di sini, masih ingat kalimat dus? Dus digunakan untuk plural, jamak. Jadi B-nya adalah pakai are. Nah, soal nomor 3 itu sebagai soal kita latihan. Kira-kira soal nomor 3 ini jawabannya apa ya, para sahabat? Apakah pakai what dulu atau pakai who? Nah, kalau para sahabat bisa menentukan, silakanlah untuk komen, like, atau subscribe di bawah ini.